Oke, selamat pagi teman-teman. Boker Tov, Shalom Lam. Selasa 3 Juni 2025, Hamin 3 jelang Idul Adha 1446 Hijriah. Kamis lusa sudah wukuf ya jemaah haji dari berbagai belahan dunia tanggal 5 Juni 2025. Besok tanggal 4 hari bulan Juni tahun 2025 para jemaah haji sudah melakukan mabit atau bermalam di Mina untuk esoknya melakukan ibadah wukuf ya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahihnya, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Jadi yang membedakan antara umroh dan haji adalah kegiatan wukuf di Arafah yang dilakukan setiap tanggal 9 Zulhijjah gitu teman-teman. Jadi sekalipun kondisi kita kurang fit atau mungkin nggak begitu sehat ya, tetap kita harus menunaikan namanya wukuf kalau kita sedang berhaji. Kecuali kalau sakit parah dan ada yang membadalkan wukuf untuk kita, itu masih bisa. Tapi kalau tidak ada yang membadalkan, ya mau tidak mau kita harus ikut ibadah wukuf itu untuk bisa sah hajinya. Karena kalau haji tidak berwukuf itu sama saja tidak sah teman-teman hajinya. Berarti harus mengulang lagi pada haji yang berikutnya. Gitu teman-teman. Kita doakan mudah-mudahan para jemaah haji, khususnya jemaah haji Indonesia, sehat-sehat dan kuat dalam menjalani ibadah wukuf di Arafah ya, yang dilaporkan suhunya pada Kamis lusa tanggal 5 Juni 2025 akan diperkirakan panas ya, panas banget ya untuk ukuran kita di Indonesia. Kita doakan sehat-sehat ya, amin Allahumma amin. Nah teman-teman semuanya, jadi apa ya, saya itu kemarin baca satu tulisan dari Debito Arrudo ya kan. Debito Arrudo atau Arrudo Debito adalah seorang warga negara Amerika Serikat yang dinaturalisasi menjadi warga negara Jepang. Karena dulu pernah menikah dengan orang Jepang dan punya anak. Beliau adalah aktivis dan juga penulis ya, dan ada beberapa buku yang sudah beliau publish ya, atau publikasi, terbitkan gitu ya. Nah, sejak 2023 ya, beliau sudah meninggalkan Jepang dan kembali ke negara asalnya yaitu Amerika Serikat. Tapi statusnya tetap sebagai warga negara Jepang ya. Karena beliau kan dinaturalize atau dinaturalisasi menjadi warga negara Jepang. Dan beliau itu sudah 24 tahun tinggal di Jepang semenjak beliau memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya yaitu di Amerika Serikat pada tahun 2023 yang lalu. Ada poin menarik sih, yaitu ketika kita udah umur 40 tahun ya, kita sebagai warga negara asing itu harus bisa mikir ulang deh
untuk stay permanen atau tinggal menetap permanen di Jepang gitu. Ya maaf ya teman-teman ya, saya agak, setelah saya baca tulisannya beliau itu, saya jadi agak gak setuju sih. Bukan agak gak setuju sih, sangat tidak setuju gitu loh dengan tulisannya. Karena gini loh, kan beliau kan datang ke Jepang di tahun 80-an kan, masih economic boom saat itu, belum masuk the lost decade dari sejak 90-an sampai sekarang, iya kan? Lah kok beliau, ya mungkin itu yang dialami beliau secara first hand ya, secara first hand sebagai orang putih, orang kulit putih, orang bule lah katakan di Jepang gitu, sebagai foreigner lagi. Ya kalau itu kan beliau baru 24 tahun gitu loh tinggal di Jepang, yang kemudian memutuskan untuk meninggalkan Jepang dan kembali ke tanah kelahirannya di Amerika Serikat sana. Tapi begitu saya baca tulisannya utuh ya, saya baca itu bukan satu kali, bukan 1 kali 2 kali, udah berapa kali saya baca itu. Saya nggak setuju gitu. Kenapa? Karena cara pandang dia mengenai Jepang itu boleh saya bilang bias. Ya, bias karena gini, dia menginginkan orang-orang Jepang itu gaya hidupnya tuh bisa mengikuti gaya hidupnya orang-orang US yang modern, yang nggak kolot-kolot, nggak tradisionalis banget dan sebagainya gitu loh. Tapi ya gini ya teman-teman ya, kalau dimanapun kita berada, kalau kita pengen menetap di sana secara permanen dan kita nggak kepengen ada sesuatu terjadi pada kita, apalagi kita di negeri orang ya, kan saya selalu bilang blend with the locals, apapun yang terjadi ya, berbaur dengan masyarakat lokal. Apalagi di Jepang yang rada unik gitu loh. Saya bilang Jepang tuh rada unik dan agak lain gitu loh, ya kan? Dari tulisannya Debito Arudo itu aja, atau David Ed Winkle ya, nama aslinya David Ed Winkle. Dari tulisannya itu memang di beberapa kasus benar sih, di beberapa kasus benar, tapi kan tidak semua gitu loh, gak semua gitu loh. Ya mungkin kalau bagi kita yang orang Indonesia kan, kita orang Indonesia ini kan ada, menurut BBC World Service Poll ini kan adalah orang-orang yang paling pro Jepang, ya kan? Orang-orang yang punya pandangan positif kepada Jepang tuh yang paling tinggi di antara orang-orang dari negara lain. Ya karena mungkin David Ed Winkle atau Debito Arudo ini satu dari sekian banyak orang Amerika Serikat yang, kalau boleh saya bilang ya, punya pandangan yang agak negatif tentang Jepang. Meskipun beliau juga beberapa pandangannya positif kepada Jepang. Ya iyalah, beliau tinggal di sana 24 tahun, gila aja loh. Gak ada pandangan positifnya. Itu teman-teman. Nah begitu balik ke US malah jadi culture shock gitu. Kalau di Jepang kan foreigners di treat sebisa mungkin, di treat well, karena kredibilitas Jepang di panggung internasional, kata beliau kan, is at stake. Beda halnya dengan Amerika Serikat. Kita kan datang ke Amerika Serikat, US, orang di sana merasa nggak perlu untuk men-treat kita well gitu loh, karena orang sana mengatakan, kata Debito Arudo atau David Winkle ya, sebagai orang US sendiri ya, oh kita ini negara superpower, kita negara adidaya. Anda kesini kan gara-gara kita sangat lebih baik daripada negara Anda kan gitu. Jadi ya nggak perlulah kita memperlakukannya. Jadi orangnya tuh arogan gitu, karena dia merasa superpower, adidaya, dikuasa gitu kan.
Beda halnya dengan Jepang gitu loh. Saya jujur sih agak kurang setuju gitu loh dengan tulisannya David Edwinkle atau Debito Arudo yang kayak gitu sih. Cuma memang ada yang bisa kita take note dari situ, ya, yaitu sebisa mungkin tetap kita baur dengan orang Jepang lokalnya, walaupun mungkin orang Jepangnya sendiri nggak bakal menganggap kita itu Japanese, sekalipun kita udah berbaur sekalipun kita udah coba berbaur dengan mereka, bahasa Jepang kita udah fasih kayak mereka, ya kan? Bahkan beberapa bahasa-bahasa yang mungkin adalah only Japanese no, ya, kita tahu gitu kan. Kaget juga pasti mereka kan, dan sebagainya. Tapi tetap mereka tidak akan menganggap kita Japanese. Kenapa? Karena mereka lihat kita dari luar. Mereka lihat kita dari luar, dan mereka akan mengidentifikasi kita dari apakah kita pernah sekolah di Jepang atau tidak, atau apakah kita pernah mengikuti, ya, sekolah dengan kurikulum pendidikan Jepang atau tidak gitu loh. Dan itu berlaku bagi orang Jepang yang sekolahnya sekolah di luar Jepang gitu. Sekolahnya sekolah di luar Jepang. Sekalipun mereka citizenship Jepang, warga negara Jepang, ya, paspornya paspor Jepang, ya, ibaratnya orang Jepang dari lahir lah gitu. Ibaratnya dari orang Jepang, bapak ibunya orang Jepang gitu. Bapak ibunya orang Jepang. Nah dia balik dia kan lama di luar Jepang. Nah begitu dia balik ke Jepang, dia ngomong hari-hari dia bahasa Jepang lah. Dia orang Jepang, bahasa ibunya kan orang bahasa Jepang, ya kan. Tapi maaf ya, belum tentu orang itu dianggap sebagai orang Jepang murni bagi sebagian besar orang Jepang. Kenapa? Karena dilihat, pasti mereka akan ngelihat, wah ini orang kayak bukan Jepang banget gitu, udah nyampur sama budaya luar. Lo bahasa Jepangnya udah gaijin gitu, setengah gaijin gitu. Setengah gaijin orang gitu. Karena dianggap kayak orang ini tidak mengikut sistem pendidikan di Jepang. They're not follow Japanese educational system gitu loh. Ya kan? Mereka tidak mengikuti kurikulum pendidikan di kurikulum pendidikan di Jepang. Itu problemnya. Nah orang pasti ngelihat dari situ. Orang di Jepang yang ngelihat dari situ. Apalagi kita yang foreigner, ya. Apalagi kita yang foreigner gitu. Sementara mereka lupa. Ini juga maaf ya. Sebenarnya saya pengen sampein kemarin, ya. Orang Jepang itu juga lupa bahwa mereka ini ada satu problema yang hanya bisa di-tackle dengan satu-satunya solusi, ya, imigrasi gitu loh. Problem mereka adalah usianya menua. Usia penduduk Jepang itu makin tua. Jepang ini adalah negara dengan piramida penduduk yang kebalik dengan Indonesia, apalagi dengan US. Ya. Jepang itu negara dengan penduduk usia tua yang lebih banyak. Mayoritas penduduknya itu usianya tua. Rata-rata di atas 60 tahun. Ibaratnya kalau dalam kita pakai konteks Indonesia ya.
Mayoritas penduduk Jepang itu adalah orang-orang yang sudah usia pensiunnya Indonesia. 60 ke atas. Kalau mau dirata-rata ya, mayoritas orang Jepang itu adalah orang-orang yang usianya usia pensiunan Indonesia 60 dan usia pensiunnya Belanda 67 tahun. Jadi jangan kaget kalau di Tokyo dan sekitarnya kita akan lebih banyak para manula-manula. Makanya kan kenapa lowongan-lowongan kerja yang ditawarkan untuk orang-orang Indonesia adalah perawat lansia. Ya karena memang di Jepang itu mayoritas penduduknya adalah orang-orang lansia. Orang-orang usia lanjut. Gitu. Orang-orang yang udah jompo lah ibaratnya seperti itu. Karena usia Jepang yang menua, tenaga kerjanya juga menurun, ada shortage in manpower karena usianya makin tua, udah OTW pensiun. FYI usia pensiun di Jepang itu 65 tahun ya. 65 tahun. Ya. Makin pensiun, udah makin OTW menuju pensiun. Sementara tingkat kelahiran di Jepang juga rendah karena rata-rata orang-orang muda di Jepang itu nunda pernikahan. Kalaupun nikah mereka memilih untuk tidak punya anak. Kalaupun anaknya cuma atu, karena mahal. Punya anak di Jepang tuh mahal teman-teman. Untuk ukuran orang Indonesia ya, punya anak di Jepang itu mahal. Mahal banget biayanya gitu. Jadi satu-satunya itu adalah dengan membuka imigrasi. Tapi ya kalau pemerintahannya begini ya para orang-orang di Jepang itu, terutama mayoritas orang-orang di Jepang itu kan mereka sakit xenofobia, saya boleh bilang ya. Sakit xenofobia yang akut. Mereka oke lah hanya mengizinkan para foreigner itu bekerja sebentar di Jepang, sudah itu balik ke negara asal. Bukan kerja terus netep di Jepang. Mungkin ini pembahasannya akan kita terusin nanti ya, kapan waktu, karena menarik ya. Jadi sembari saya menggawekan proyek rahasia ini, mungkin banyak konten kita yang akan random talk ya. Oke, terima kasih teman-teman.